Bismillah sukses. Timnas Indonesia berangkat ke Qatar hari ini untuk turnamen Piala Asia U23 tahun 2024. Timnas U23 Indonesia sudah merampungkan pemusatan latihan di Dubai dengan 2 kali uji coba dan berakhir 1 kali kalah dan 1 kali menang. Berdasarkan Instagram resmi Timnas Indonesia, pasukan Sintayong berangkat ke Qatar hari ini untuk berjuang di turnamen bergengsi ini. Di sisi lain, Timnas U23 Indonesia bisa dikatakan memiliki bekal lebih baik ketimbang Malaysia dan Vietnam menjelang Piala Asia. Sebagai informasi, Timnas U23 Indonesia berada di grup yang berbeda dari Malaysia dan Vietnam di Piala Asia. Tim asuhan Sintayong nantinya harus bersaing di grup A bersama Qatar, Australia, dan Yordania. Sedangkan Malaysia dan Vietnam menempati grup D bersama Uzbekistan serta Kuwait. Bila dibandingkan dengan Malaysia, performa Timnas U23 Indonesia menuju Piala Asia U23 tercatat lebih baik. Hal tersebut berdasarkan dari hasil 2 laga uji coba terakhir yang dilakukan kedua tim. Timnas U23 Indonesia mampu meraih 1 kemenangan dan menderita 1 kekalahan. Sementara Malaysia menelan 2 kekalahan beruntun. Skuad Harimau Malaya dipermalukan Cina U23 dan Qatar U23. Beralih ke Vietnam, Timnas U23 Indonesia juga memiliki bekal lebih baik terkait skuad. Dilansir dari Tathao 247, tim asuhan Hoang Anh Tuan dinilai tak punya striker yang mumpuni untuk tampil di pentas Asia. Sebagai informasi, Vietnam kini memiliki 6 pemain yang berposisi sebagai penyerang. Namun, nama-nama yang ada jarang mendapatkan kesempatan bermain di klubnya. Pemain keturunan Indonesia, Tijjani Reijnders, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada seluruh masyarakat tanah air. Ini diucapkan oleh pemain AC Milan itu dalam akun Instagram Oranje Indonesia. Oranje Indonesia merupakan sebuah komunitas pecinta timnas Belanda di tanah air. Sebagai pemain timnas Belanda, Tijjani Reijnders menghormati fansnya di Indonesia. Pemain berusia 25 tahun itu pun tidak segan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada masyarakat Indonesia, terutama Oranje Indonesia. Seperti diketahui, pemerintah Indonesia telah menetapkan Hari Raya Idul Fitri jatuh pada Rabu 10 April 2024. Seluruh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam akan merayakan itu dengan senang hati. Halo semuanya, saya Tijjani Reijnders mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ke semua Oranje fans di Indonesia. Semoga ketenangan dan kebahagiaan selalu menyertai hari-hari kita, kata Tijjani Reijnders. Tijjani Reijnders sebelumnya juga memberikan dukungan kepada timnas Indonesia yang bertanding melawan Vietnam pada laga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dukungan itu ia berikan sebagai bentuk support kepada timnas Indonesia agar bisa meraih kemenangan melawan Vietnam. Benar saja, timnas Indonesia sukses meraih kemenangan sebanyak 2 kali atas Vietnam. Salah satu calon lawan timnas U23 Indonesia di Piala Asia yakni Australia. Menjelang turnamen, Australia diterpa kabar buruk dengan tidak tersedianya 2 pemain sehingga harus melakukan pergantian. Melansir dari socceroos.com.au, Marco Tilio Melbourne City FC absen karena cedera. Ia bakal digantikan oleh pemain Brisbane Roar FC Kegan Jelacic. Kemudian pemain Lechia Gdańsk Louis Darigo tidak diizinkan oleh klubnya. Klub memang berhak tidak melepas pemain karena Piala Asia U23 tahun 2024 digelar di luar kalender FIFA. Louis Darugi akan digantikan oleh Lucas Mouragis Newcastle Jets FC. Skuad Australia U23 berkumpul di Doha mulai Senin 8 April 2024 untuk persiapan turnamen yang juga merupakan ajang kualifikasi Olimpiade Paris 2024.
Jika finish sebagai tim 3 teratas, maka mereka berhak melaju ke Olimpiade Paris 2024. Sementara jika tim finish sebagai peringkat keempat, maka mereka akan melawan wakil CAF Konfederasi Sepak Bola Afrika di play-off untuk merebutkan 1 tiket ke Olimpiade. Australia pada masa lampu pernah finish sebagai peringkat ketiga turnamen. Hasil itu didapat pada Piala Asia U23 edisi 2020, di mana merupakan pencapaian terbaik mereka.